Kembali bersama kami dalam CNBC Indonesia dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Pandu Syahrir selaku Chief Investment Officer Danantara Indonesia. Mas Pandu, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi kan beberapa hal solid yang disampaikan oleh Mas Pandu, begitu seperti apa tentunya upaya kita untuk bisa meningkatkan transparansi, kemudian juga hal-hal secara fundamental dari nilai transaksi salah satunya begitu ya. Dan ada ekspektasi harapan juga sebetulnya dengan masuknya Danantara ke pasar modal ini kan bisa meningkatkan nilai transaksi begitu. Nah, tapi seperti apa mungkin menimbang situasi terkini bagaimana kebijakan investasi Danantara terhadap instrumen di pasar modal, Mas Pandu? Kalau buat public equity ya specifically, kami selalu sampaikan karena kita melewati fund manager. Dari fund manager saya selalu bilang tolong beli saham-saham memiliki fundamental yang baik, memiliki likuiditas yang baik, dan juga memiliki business continuity dan cash flow yang baik. Jadi ini penting ya, karena kalau Anda lihat di MSCI, sebenarnya pilihannya MSCI oke. Tapi kalau misalnya Anda eliminate bahasa-bahasanya conglomerate stock atau saham yang mahal, sebenarnya MSCI trades at 11 kali price to earnings. It's very good gitu loh. Malah kalau Anda lihat dari price to free cash flow, ini jarang orang menggunakan terminologi ini. Karena kalau earnings itu kan bisa juga menggunakan accounting standar yang bisa lah katanya. Tapi kalau melihat price to free cash flow, sebagian banyak saham-saham ini trading di bawah 10 kali. Artinya earnings yield yang Anda dapat itu bisa 11-12%. Jadi kalau Anda tidak melihat harga saham sekalipun, pada harga saham yang sekarang di offer di market, ini juga menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena bisa balik modal 7-8 tahun, hanya dari dividen atau dari free cash flow. Ini juga saya juga, karena sekarang kan kebanyakan memang investor retail, ya kan, retail dominasi. Ini juga penting. Saya selalu bilang, when others, di bahasa Inggrisnya Warren Buffett kan, when others are greedy, you be fearful. When others are fearful, you be greedy. Nah, jangan, teman-teman, when others are greedy, you become more greedy. When others are fearful, you become more fearful. Ini sekarang yang sedang terjadi. Jadi ya ini selalu bisa diulang, saya bisa sebut, mungkin lihat di sosial media, tapi it's time for you to put it into practice. Ini juga sangat penting. Jadi mungkin di sisi institutional investor mereka melihat seperti itu sekarang, tapi mungkin dari sisi retail, karena perasaan mendominasi segala-galanya, ya mungkin ini yang terjadi di saham-saham sekarang, di luar hal-hal teknis lain yang ada. Oke, baik. Tapi apakah Danantara memiliki perlakuan khusus atau justru menghadapi resiko pasar yang sama sebetulnya di tengah kondisi? Kita semua menghadapi resiko pasar yang sama. Malah isu kita ini, karena we have to invest in size. Jadi buat kita sangat susah untuk move capital in and out. Makanya kami juga sangat concern mengenai kemungkinan market kita kehilangan likuiditas. Karena akan makin susah untuk saya berinvestasi. Karena kalau kita investasi mungkin makan dalam satu posisi bisa 3 minggu, 4 minggu. Tapi kalau marketnya makin mengecil, mungkin kita akan take 3 to 4 months biar nggak efek harga pasar untuk bisa keluar dari satu posisi. Jadi ini sangat penting juga likuiditas ini buat institutional investor. Karena at the end, that will drive the performance and the liquidity untuk bursa efek. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita melihat posisi Danantara ini kan sangat strategis, Mas Pandu ya. Di satu sisi memang ada beberapa mempresentasikan kepentingan dari pemerintah. Begitu di sisi lain juga tentu ada prinsip-prinsip pasar yang fair dan terbuka di pasar modal Indonesia yang tetap harus diikuti begitu oleh Danantara. Nah, sekaligus ada upaya juga untuk memaksimalkan target investasi seperti yang tadi disampaikan begitu. Nah, artinya strategi yang diterapkan begitu di tengah posisi ini seperti apa? Sangat simpel. Mungkin kalau dari sisi Danantara Investment, kita baik bisa invest di public market dan di private market. Di public market itu untuk liquidity. Kita selalu perlu ada, ini namanya strategic asset allocation. Dan untuk yang di private market itu banyak kan penciptaan bisnis baru, bekerja sama, kita investasi di perusahaan A menggunakan untuk bikin proyek di Indonesia. Biasanya gitu, karena keinginan kami, untuk kami berinvestasi, kami harus selalu memikirkan ini, the North Star is membawa nilai tambah dari sisi teknologi, knowledge transfer, and know-how. Jadi kalau buat saya nih, saya menerjemahkannya bagaimana bisa tukeran uang dengan otak. Jadi kita memberi uang untuk bisa dapat return, tapi kita juga dapat otak untuk bisa menciptakan nilai tambah. Oke, baik. Nah, selain MSCI yang baru juga cukup mengejutkan para pelaku pasar, ini adalah berkaitan dengan outlook dari Moody's yang berubah begitu, dari stabil sebelumnya sekarang menjadi negatif begitu outlook terhadap Indonesia. Seperti apa tanggapan dari Danantara, Mas Pandu?
Ya, kami itu juga melihat kemarin dari Moody's ada juga masukan soal Danantara, di mana di Danantara itu disebut pertanyaan menyangkut governance Danantara, penggunaan governance Danantara, bagaimana kita menggunakan uang-uang untuk membesarkan atau mengembangkan state-owned enterprise yang dimiliki, dan juga bagaimana penggunaan dividen yang ada. Menurut saya valid concern-nya, karena pada saat mungkin mereka melakukan interview itu, mungkin Danantara juga masih di bawah 6 bulan, 7 bulan, masih sangat muda. Nah, ini suatu institusi yang masih, jangan ingat juga, masih suatu yang sangat baru. Kita baru mau masuki bulan ke-12, tugas kami di Danantara is to prove bagaimana lewat kerjaan dan action kita. Dan buat Moody's juga mungkin sebagian besar malah pembicaraan mengenai policy. Karena at the end Moody's lebih banyak berbicara pada policy making. Dan ini juga mungkin bagus peringatan buat kita semua. And maybe sometimes it takes mini concerns, krisis, peringatan bahwa hey, kita nih nggak hidup sendiri di Indonesia saja. Kita hidup di luar, kita menggunakan dana juga dari luar negeri. Ini bagus sebagai in a way membuat kita bisa lebih baik lagi. Dan ini juga satu mungkin yang bisa kita lakukan sama-sama. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana mitigasi signaling yang terarah, terukur, dan insya Allah bisa baik buat negara kita for the stakeholders. Dan di sini buat saya stakeholdersnya, karena di CNBC, investors, baik di bond market, dan juga investors in the public market. Yang paling dibutuhkan mungkin dari sisi Moody itu yang disebut adalah consistencies untuk bisa predict. Sekali menimbulkan inconsistencies, itu menimbulkan kebingungan. Jadi nggak apa-apa, I think it's a good reminder, tugasnya buat kita untuk merapatkan dan menyatukan suara. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Terima kasih. Pandu untuk diskusinya, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama dengan Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, CNBC Indonesia Beyond Business.